Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun menyertai seluruh kehidupan kita, sehingga di hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi Selasa 3 Mei 2022. Adapun pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena oleh anugerah dan penyertaan Tuhan, kami boleh menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami hingga di hari ini. Kami ada di hari yang ketiga di bulan Mei tahun 2022. Kami hendak melandasi perjalanan kehidupan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Demikian nats firman Tuhan bagi kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan di hari ini bertolak dari 1 Korintus 15 ayat 10, dan secara khusus ayat 10 bagian B, yaitu kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kata kasih karunia atau dalam teks Yunani disebut charis, itu muncul sebanyak 3 kali di ayatnya yang ke-10, 1 Korintus pasal 15 ini. Dan secara khusus pada ayat 10b dikatakan, "Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Melalui teks ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kasih karunia Allah bukan hanya tidak boleh dilupakan, melainkan juga harus diletakkan di depan. Ketika kesaksian hidup kita memberi kesan lebih kuat kepada orang lain tentang betapa hebatnya kepandaian dan perjuangan kita, maka kesaksian itu telah merampas posisi kasih karunia Allah. Kesan terdalam yang seharusnya menancap pada pikiran orang lain adalah tentang kehebatan Allah dalam mengasihi kita. Pemirsa yang Tuhan kasihi, banyak orang memahami kasih karunia hanya sebatas pemberian dari Allah. Pemahaman seperti ini memberi kesan pasif pada kasih karunia. Padahal sesungguhnya kasih karunia adalah objek yang diberikan. Oleh karena itu dalam pandangan Rasul Paulus, kasih karunia Allah itu bersifat aktif. Kasih karunia adalah sarana perubahan. Jadi kasih karunia yang melakukan sesuatu melalui Paulus. Seperti ia katakan, "Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku."
Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita memahami kasih karunia secara terbatas hanya sebagai sesuatu yang pasif, bahwa kasih karunia Allah itu dapat ditolak atau dibatalkan oleh manusia, maka kasih karunia tersebut hanya dinilai sebagai suatu tawaran atau pilihan. Jadi semua tergantung manusia, apakah ia bersedia menerima atau menolak tawaran ilahi tersebut. Konsep seperti ini yang ditolak oleh Rasul Paulus. Karena bagi Paulus, kasih karunia itu bersifat menentukan. Paulus katakan bahwa kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia. Artinya bahwa Allah sendiri memastikan bahwa kasih karunia-Nya akan sampai pada tujuan. Dalam hal ini, pilihan Allah yang sudah ditetapkan bagi Paulus sejak ia dalam kandungan pada akhirnya digenapi. Dikatakan dalam Galatia 1 ayat 15. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kisah pertobatan dan pelayanan Paulus, kasih karunia itu bahkan datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Bagi Paulus, kedatangan kasih karunia tersebut malah terlalu cepat, yang digambarkan dengan kelahiran seorang bayi sebelum waktunya. Dikatakan di ayat 8 dari 1 Korintus 15 ini. Semuanya terjadi seperti yang direncanakan oleh Allah. Jadi kasih karunia Allah merengkuh dan memampukan Paulus untuk merespon secara sukarela panggilan Allah atas dirinya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pesan penting yang hendak disampaikan Paulus bagi kita adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulai dan menyempurnakan segala sesuatu yang dikerjakannya melalui kasih karunia-Nya. Bahwa keseluruhan proses pemanggilan seseorang dari awal sampai akhir hanya dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Allah tidak hanya memulai sesuatu yang baik dalam diri manusia, lalu membiarkan proses selanjutnya di tangan manusia. Namun Allah terus bekerja tanpa henti melalui kasih karunia-Nya kepada manusia. Kasih karunia Allah menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi kasih karunia Allah yang memungkinkan sehingga kita dilayakkan untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Sebagaimana halnya Paulus yang hidup dengan penuh kerendahan hati. Kasih karunia Allah juga memberi suatu kehidupan yang baru bagi manusia. Bahwa perubahan hidup menjadi bukti bahwa kasih karunia dalam diri seseorang itu tidak sia-sia. Ketika kita menjalani perubahan hidup di dalam Kristus, disitulah kita akan mengetahui bahwa kita menerima kasih karunia Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 6 ayat 37-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku tanpa ditarik oleh Bapa. Kasih karunia juga membuat kita bekerja keras bagi Tuhan. Bukti dari kasih karunia Allah bagi kita tidak sia-sia adalah kegigihan kita dalam pekerjaan Tuhan. Kesukaran, penderitaan, dan bahaya akan selalu kita hadapi. Namun kasih karunia Allah akan tetap menyertai kita. Di dalam kelemahan dan kesusahan hidup sekalipun, kita akan menemukan bahwa kasih karunia Allah sudah dicurahkan secara cukup bagi kita. Jadi, ketika kita tetap tabah dan tangguh dalam menjalani segala kesusahan dan penderitaan, itu menjadi bukti kasih karunia Allah yang sedang bekerja di dalam diri kita. Pemirsa yang terkasih, marilah kita terus bersaksi bagi dunia tentang kuasa dan kasih karunia Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan,
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas lawatan firman-Mu bagi kami di hari ini. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini secara baik, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Bahwa kasih karunia Allah sungguh dan telah dinyatakan bagi kami manusia lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan, biarlah lewat nasihat Rasul Paulus, lewat firman Tuhan yang kami renungkan di saat ini, akan menjadi motivasi yang kuat di dalam diri kami untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini, lewat hidup dan kehidupan kami. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu telah nyata bagi kami. Kasih karunia Allah itulah yang akan memampukan kami di dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab panggilan hidup kami. Bahkan dalam menghadapi segala tantangan, persoalan, penderitaan, dan masalah. Kasih karunia Allah itulah yang menjadi kekuatan kami, yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan sempurnakan firman ini bagi kami. Dan berkatilah seluruh pemirsa Tabura Injil yang telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Biarlah mereka terus dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa kasih karunia Allah itu akan terus menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam segala tugas tanggung jawab dan panggilan hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini menguatkan dan menopang mereka dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan di hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.